Halo bung-bung semua, baiklah, mari kita lanjutkan series Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio ini. Kita sudah memasuki episode ke-64. Namun sebelum melanjutkan, kami, Testifiles, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Baiklah, pada episode ini kita akan mendengarkan pembacaan transkrip kesaksian dari Sri Mulyono Herlambang. Sebelum kami lanjutkan, lagi-lagi kami tegaskan Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung-Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Narator hanya membacakan transkrip saja. Gaya, intonasi, emosi, aksen, atau logat dari pembacaan ini pasti tidak sama persis dengan sidang sebenarnya. Hanya untuk kepentingan memudahkan, membedakan orang yang sedang berbicara. Melanjutkan pertanyaan Hakim Ketua kepada saksi Laksamana Sri Mulyono Herlambang. Apakah hanya ada berita tunggal itu saja yang Laksamana kirimkan kepada Pangkorut? Ataukah kemudian ada berita-berita lagi yang disusulkan? Kemudian masih ada saya berikan setelah pagi hari terjadi penyusupan pasukan-pasukan RPKAD yang bisa kita atasi dengan approach yang baik, hingga terjadi pengertian bersama untuk tidak terjadi suatu bentrokan senjata, atas dasar persetujuan untuk tidak mengadakan aktivitas penerbangan di Halim. Untuk itu, maka saya beritahukan ke Medan bahwa berhubung pesawat Jetstar tidak bisa berangkat dari Halim sesuai dengan persetujuan tadi, maka saya sarankan Dr. Subandrio memakai pesawat yang ada di Medan untuk langsung ke Kemayoran, dan dari Kemayoran bisa diangkut dengan helikopter menuju ke Bogor untuk menghadap Presiden. Ya, kembali kepada persoalan berita yang dikirimkan untuk pertama kali sedatangnya Jetstar itu. Masihkah Laksamana ingat isi berita itu yang dikirimkan per kurir? Yang dimaksud kurir yang mana? Kurir yang dikirim kepada Dr. Subandrio. Ke Langsa, seingat saya tulis sebagai berikut. Telah datang pesawat Jetstar dari Jakarta untuk menjemput Dr. Subandrio untuk segera menghadap Presiden, dan kami menunggu dengan pesawat di lapangan, dan saya sendiri kurang mengetahui dengan pasti apa kejadian di Jakarta dengan sebenarnya. Kemudian ketua sementara beralih bertanya kepada auditor sebagai berikut. Ketua kepada auditor, saudara auditor, apakah dalam hal ini akan diajukan keterangan-keterangan di sini berita-berita yang dikirim oleh Laksamana? Ada. Baik dari Medan ke Langsa maupun yang dari Halim ke Medan. Apakah perlu kami bacakan? Untuk hanya sekedar mengingatkan kembali. Kemudian auditor membacakan, yaitu suatu kawat yang dikirim oleh Laksamana melalui Korut 1 Medan, dari Korut 1 Medan, tanggal 1 Oktober jam 20.40, untuk Wing Operasi 1 Halim. Tindasan Menteri Panglima Angkatan Udara. Jetstar belum dapat berangkat, berhubung Pak Ban belum datang dari Langsa. Penjemputan ke Langsa dilakukan oleh Auri dan diharapkan datang malam ini juga di Medan, terus ke Jakarta. Keadaan menjadi kritis setelah datang kurir Depat, Kolonel dan Anwar dari Jakarta dengan Elektra sore ini. Kemungkinan membawa perintah Depat untuk menahan Pak Ban. Kami konsinyir di lapangan. Mohon instruksi. Herlambang, kirim titik habis. Selesai auditor dengan keterangan-keterangannya, selanjutnya ketua melanjutkan tanya jawab kepada saksi seperti tertera di bawah ini. Benarkah kira-kira ini isinya yang dimaksud? Benar. Saya ingin memperoleh sekedar penjelasan terhadap beberapa persoalan yang dimaksudkan dengan keadaan menjadi kritis setelah datang kurir Depat, Kolonel
dan Anwar dari Jakarta dengan Elektra sore ini. Yang saya maksudkan dengan keadaan kritis yaitu setelah Kolonel dan Anwar datang di Medan memberikan briefing kepada para panglima angkatan setempat, di mana antara lain Panglima Korut juga. Antara lain di dalam briefing itu menyebutkan bahwa Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat, dengan beberapa jenderal telah gugur. Maka hal ini menjadi ketegangan di Jakarta. Dan setelah diberitahukan di Medan, dengan sendirinya juga Medan pun menjadi tegang pula. Inilah yang saya maksudkan menjadi kritis. Jadi ketegangan di Jakarta merembes atas terbawa pula di Medan. Dus kritis maksudnya keadaan setempat waktu itu berkenan dengan datangnya kurir ini. Pertama, apakah persoalan ini juga diteruskan kepada Dr. Subandrio melalui kurir itu mengenai estimate Laksamana itu? Saya kira tidak, karena kurir sudah berangkat. Dan tidak susulkan suatu berita? Tidak sama sekali. Baik, yang dimaksud dengan kata-kata kemungkinan membawa perintah Depat untuk menahan Pak Ban? Yang maksudkan menahan Pak Ban ialah dengan keadaan tegang di Jakarta yang boleh dikatakan eksplosif. Maka yang saya maksudkan ialah kemungkinan untuk menunda kembalinya Pak Bandrio ke Jakarta demi keselamatan pesawat. Dus Kolonel dan Anwar ini kemungkinan membawa perintah untuk kemungkinan menunda keberangkatan Pak Ban ke Jakarta berhubung dengan keadaan setempat. Ya, alasan Laksamana untuk mengkonsinyir di lapangan, apakah suasana di kota sudah sedemikian hebat sehingga perlu dilakukan konsinyir di lapangan? Tidak demikian. Saya mengkonsinyir diri di lapangan ialah untuk siap dalam keadaan siap untuk berangkat ke Jakarta sewaktu-waktu keadaan mengizinkan, ataupun telah ada berita dari Dr. Subandrio, maupun kalau sudah Dr. Subandrio datang. Jadi untuk menyingkat waktu, saya mengkonsinyir diri di dekat pesawat untuk segera bisa berangkat kalau keadaan sudah mengizinkan. Ya, mengenai tembakan yang dilakukan itu juga dikirimkan berita ke Medan mengenai tembakan Arsu. Setelah saya mendarat di Halim, maka saya beritahukan kepada Panglima Korut supaya mengetahui situasi di Jakarta dari segi penerbangan. Apakah kira-kira berbunyi sebagai berikut telegramnya? Kawat dari Laksamana Sri Mulyono. Jetstar dengan selamat mendarat di Halim. Waktu masuk Halim, mendapat tembakan dari Arsu Tanjung Priuk. Pemberangkatan Pak Ban sebaiknya menunggu berita kami. Usahakan keamanan dengan kerjasama dan pengertian sebaik-baiknya antar angkatan. Benar. Lalu kemudian apa yang diceritakan tadi dengan adanya pasukan RPKAD? Apakah telegram atau kawat ini yang dikirim oleh Laksamana? Situasi Halim tenang. Tetap tidak diadakan aktivitas penerbangan. Pasukan RPKAD telah masuk dan didapat pengertian dengan AURI untuk tidak menimbulkan pertikaian senjata yang mengakibatkan kerugian. Belum dapat berangkat menghadap Bapak bila mana sudah konfirmasi. Pak Ban harus datang di Jakarta memakai pesawat yang ada di Medan langsung ke Kemayoran. Di Kemayoran standby pesawat helikopter. Benar. Yang kemudian kawat lagi dikirim. Situasi Halim tidak memungkinkan Jetstar untuk take off. Disarankan Pak Ban kembali dengan pesawat AURI yang ada di Medan. Rute Medan Semplak. Laksamana Sri masih di Halim, akan segera mengikuti ke Bogor. Saya kira pengiriman berita bukan dari saya, tapi sesuai dengan petunjuk saya, maka dari itu di situ ditulis Laksamana Sri. Tapi sesuai dengan petunjuk Laksamana. Tapi sesuai dengan petunjuk saya. Ini kawat dari Wing Ops dan kawat dari Pangkorut. Lalu kemudian ada kawat yang dikirim dari Medan, berasal kemungkinan dari Pak Ban. Apakah saudara sudah bertemu Pangti? Tanda tanya. Apakah Pangti menghendaki Pak Ban segera di Jakarta? Apakah Pak Ban berangkat malam ini? Tanda tanya. Pertanyaan ini diajukan oleh karena ada anjuran yang bertentangan dari penguasa, yang satu mengingini saya segera pergi ke Jakarta, yang lain menghendaki saya di luar Jakarta. Pernahkah menerima kawat ini? Saya kurang ingat.
Mohon dilihat jamnya jam berapa. 10.20, 30, 20.30, 20.30. Jadi pada waktu itu saya sudah tidak ada di Halim. Dan tidak pernah juga mendengar, tidak pernah disampaikan. Tidak pernah. Semenjak berpisahnya di Medan, kapan untuk pertama kali kembali bertemu dengan Dr. Subandrio? Saya lupa tanggalnya, tapi di Bogor. Di Istana Bogor. Ya, dekat-dekat sesudah tanggal 1 Oktober itu. Setelah tanggal 2, jadi kemungkinan kalau tidak, sebelum atau sesudah Laksamana dilantik, sebelum Menteri Panglima Angkatan Udara, sebelum. Selesai ketua mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, giliran hakim anggota Letnan Kolonel Sugiri Sarjana Hukum untuk mengadakan pertanyaan-pertanyaan. Laksamana akan diajukan beberapa pertanyaan berhubungan dengan kunjungan dengan RRT. Betulkah dalam perundingan di Peking, kira-kira dalam permulaan tahun 65, terdakwa pernah memberikan sambutan antara lain sebagai berikut. Dalam tingkatan sekarang ini, Rusia tidak bisa diharapkan lagi sebagai umbrella bagi Nevos. Pertanyaan saya, dalam rangka pembicaraan apakah terdakwa mengajukan sambutan semacam itu? Seingat saya pada waktu pembicaraan situasi internasional, kalau tidak salah, atau situasi di Asia Tenggara, dan kurang lebih demikian. Berhubung ada ketegangan antara RRT dengan Soviet, begitu? Atau bagaimana? Tidak, saya kira dalam rangka perjuangan Nevos dalam menghadapi Neokolim. Betulkah pada waktu itu Chou Enlai menawarkan senjata ringan sebanyak 100.000 pucuk? Benar. Benarkah sewaktu di kapal terbang dalam pembicaraan antara Laksamana Dr. Subandrio dan Dr. Ahmadi pernah diajukan agar senjata yang 100.000 pucuk ini dikuasai sendiri dan jangan sampai dikuasai oleh Hankam? Tidak benar. Dalam rangka turba ke Sumatera, rombongan berangkat pada tanggal berapa? Tanggal 28. Permohonan untuk kapal terbang, pengajuan permohonan untuk kapal terbang itu dilakukan pada tanggal berapa? Saya tidak ingat lagi, tapi saya kira 3 hari sebelumnya. 3 hari atau 2 hari sebelumnya. Kebiasaan untuk pengajuan kapal terbang semacam itu berapa hari sebelumnya? Biasanya 1 minggu sebelumnya. Tapi juga bahkan ada yang mendadak hari itu juga. Itu tergantung daripada sifatnya permintaan dan misinya. Dalam berita acara Laksamana menyatakan bahwa biasanya 1 minggu sebelumnya. Ya, itu sebagai ketentuan AURI atau kita untuk minta supaya 1 minggu sebelumnya diajukan. Tapi ada kalanya yang tidak bisa menepati waktu itu karena ada persoalan yang mendadak. Pada waktu di Medan, Laksamana mendengar tentang berita kejadian di Jakarta dari RRI. Isi dari berita itu bagaimana? Saya tidak ingat lagi, tapi yang saya ingat ialah turunan dari RRI Medan yang baca. Jadi lengkap siaran apa yang disiarkan. Yang saya baca ialah salinan daripada siaran RRI Jakarta yang diambil over RRI Medan. Apakah mengenai dekrit Dewan Revolusi? Yang pertama-tama ialah tentang telah terjadinya G30S yang dipimpin oleh Letkol Untung. Terus, saya tidak ingat semuanya apa yang persis diriliskan pada waktu itu. Jadi persis seperti apa yang diriliskan pagi hari itu, yang kemudian disusul oleh jam-jam berikutnya. Saya mendapatkan salinan yang dimintakan ke RRI Medan. Laksamana mendengar kurir dari Depat datang di Medan itu jam berapa? Kira-kira kurang lebih setelah pesawat Elektra mendarat jam 7 sore. Jam 7.30 ada panggilan untuk Panglima Korut untuk mendengarkan briefing, kurang lebih. Auditur kepada saksi Laksamana Udara Sri Mulyono Herlambang. Ingin kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada Laksamana, yaitu tentang kurir Kolonel Dan Anwar
Apakah Laksamana menyebut sebagai kurir itu sebagai satu kesimpulan, atau apakah benar Kolonel dan Anwar itu sebagai kurir dari Depat? Saya hanya mendapat laporan dari Panglima Korut untuk menghadiri kurir yang datang dari Jakarta, dan sesudah semestinya kalau dari Jakarta, ya juga dari Depat itu. Sebab Kolonel dan Anwar ini adalah perwira staf dari Kuanda, Sumatera, bukan dari Depat. Itu saya tanya apakah kurir yang Laksamana sebut itu merupakan satu kesimpulan atau satu kebenaran dari perwira tersebut sebagai kurir. Saya maksud kurir itu ialah suatu utusan pembawa berita dari Jakarta. Saya tidak tahu apakah Kolonel dan Anwar itu dari Depat, apakah dari Dejah. Tapi meskipun dari Dejah, tentunya juga anggota dari Depat. Ya, kalau kita menyebut kurir dari Depat, tentu disebut di atas oleh Depat. Tetapi kalau sekiranya dia pulang ke Medan dan membawa berita, itu bukan kurir dari Depat. Itu terserah saudara auditor menilainya. Kalau saya pada waktu itu mendapatkan laporan bahwa ada kurir dari Jakarta yang telah datang dari Depat, dan dia memang anggota dari Dejah Sumatera, itu saya kurang tahu. Dan menurut kalau anggota Dejah tentunya juga di bawah Depat. Itu apa salahnya? Itu memang benar. Kalau anggota dari Kuanda itu memang dari Depat, itu memang benar. Tapi kalau disebut kurir dari Depat, itu Depat sendiri mengirim ke sana. Tapi kalau dia hanya pulang ke Medan, itu bukan berarti kurir dari Depat. Logikanya demikian. Kiranya Laksamana sependapat dengan saya. Saya kira saudara lebih tahu daripada saya mengenai Kolonel dan Anwar. Jadi saya sependapat saja.